Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat media, sahabat YouTuber, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas kembali adanya pengalaman demi pengalaman seputar pengalaman menjadi seorang pembawa acara di salah satu radio swasta setiap malam Jumat dengan tema dunia lain. Saudara, saat itu seorang ayah Sadam dengan nama dikenal yaitu seorang penyiar radio swasta dengan sebutan Jepri yang ada sesuai dengan pengalaman dan permintaan para pemirsa untuk menceritakan tentang kisah-kisah yang ada yang berbau mistik. Maka dari itu akan kami berikan cuplikan demi cuplikan tanya jawab yang ada seputar para pemirsa. Di sini saya akan sebutkan satu persatu dengan nama Rizal Baskoro. Pada saat itu memang kami memberikan kesempatan kepada pemirsa tentang tanya jawab seputar pengalaman berhubungan dengan dunia lain. Menurut orang tersebut mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pembawa acara Abang Jepri, di sini saya akan mengutarakan pengalaman saya yang beberapa kali terjadi pada saat saya zikir. Selalu dia hadir di samping saya, duduk santai, tidak pernah mengganggu saya hingga sampai saya zikir selesai. Siapakah dia sebenarnya? Saya orang awam. Saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya diam dan diam. Sampai beberapa kali saya dengan kejadian yang sama. Apa yang dimaksud itu? Mohon penjelasan dan pencerahannya. Ini salah satu pertanyaan para pemirsa, saudara-saudara. Perlu saya perjelas kembali bahwasannya kalau memang dia tidak uluk salam, itu ciri khas ya. Dia diam dan diam selama tidak mengganggu. Itu tidak masalah. Akan tetapi apabila pertemuan itu ada kelanjutan, baik termasuk melalui mimpi, bisa saja penjabarannya melalui mimpi, atau barangkali saat kejadian pertemuan-pertemuan selanjutnya ada reaksi baru, dia bertanya atau berbicara dengan Anda, itu urusannya sudah beda. Tapi kalau dia hanya duduk dan duduk, menurut keterangan saya pribadi, pengalaman saya, itu salah satu gangguan. Barang siapa yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dan rajin beribadah, rajin bersikir, biasanya salah satu godaannya adalah tidak lepas dari makhluk gaib yang ada. Selama itu orang tersebut dengan khusyuk berzikir, maka dari itu makhluk tersebut tidak berkutik, hanya diam dan diam. Kecuali pada saat kita merasakan keraguan hingga zikir pun tidak stabil dan tidak khusyuk, akan mendapatkan suatu reaksi baru bahwa makhluk tersebut akan bereaksi, akan mencoba dan mencoba mengganggu Anda. Demikianlah saudara, sekilas keterangan dari seorang Jepri, penyiar radio swasta Supermit yang ada. Itulah saudara, salah satu pertanyaan dari seorang pemirsa. Di sini ada dua pertanyaan yang belum saya jawab. Yang pertama tadi sudah. Yang kedua, karena tempo hari sudah saya jawab keseluruhan, tinggal dua orang ini. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang selanjutnya,
Mohon bagi para pemirsa yang ada, dipersilahkan untuk masuk melalui WA. Nanti akan saya jawab satu persatu. Mohon kesabarannya ya. Semuanya akan terjawab dengan waktu yang berbeda. Mudah-mudahan malam ini bisa terjawab keseluruhan. Mari kita kembali kepada pertanyaan kedua yang kemarin belum selesai. Pertanyaan yang kedua, seorang wanita bernama Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jepri, apa kabar? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertugas. Alhamdulillah, terima kasih atas doanya, kata seorang Jepri penyiar mengatakan menjawab demikian. Lantas pertanyaannya seperti demikian. Pak, saya kan sedang berpuasa Pak 3 hari dengan mengamalkan suratul Fatihah selama 10.000 kali dalam kurun waktu 3 hari harus sudah kelar. Alhasil alhamdulillah 3 harinya gangguan saya berat sekali. Padahal tinggal beberapa ayat terakhir yang berkalimat Ihdinas syiratal mustaqim. Di situ saya berat, Pak. Padahal saya tidak melihat sesuatu di lingkup di mana saya duduk, Pak. Tapi tiba-tiba pada saya akan mengakhiri dengan ayat terakhir. Waladolin. Rafifirli wali walidaya amin. Disitulah dia duduk di mana saya duduk. Bersilah dia berhadapan dengan saya. Yang membuat saya bingung, dia persis seperti saya, Pak. Hanya itu saja, Pak. Pertanyaan saya, mohon pencerahan, kata Mbak Ani. Mengatakan demikian. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara Ani, saya akan memberikan penjelasan kepada Anda. Itu salah satu kembaran Anda. Setiap manusia punya kembaran atau kodam. Itu salah satu contoh. Kenapa Anda kaget? Karena baru pengalaman, itu maklum. Kalau memang orang tersebut wujudnya mirip Anda, berarti kembaran Anda. Setiap manusia punya kodam. Lanjutkan, tidak bermasalah. Berarti zikir Anda sukses. Semoga bermanfaat. Demikianlah saudara, kilasan kupasan dari dua orang tersebut yang memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar pengalaman dunia lain adanya. Saudara pemirsa yang berbahagia di mana saja berada, baik di seluruh Indonesia, terutama di Jakarta Selatan, di sini kami, saya pribadi, pembawa acara Radio Supermit, Jepri. Salam jumpa kembali untuk Anda semua, baik TKW-TKW yang ada di luar negeri sana. Semoga tetap sehat dan tetap semangat. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama berbagi pengalaman. Siapa-siapapun yang masuk dalam WA kami akan kami jabarkan, akan kami tuangkan di acara radio swasta Supermit yang ada. Saudara, saat itu pengalaman demi pengalaman selama kurun waktu 1 bulan, saya ambil cuplikannya saja. Sekian banyak para pemirsa yang ada. Saya akan memberikan satu contoh pengalaman seseorang yang sangat unik. Orang tersebut adalah laki-laki usia 17 tahun, rajin beribadah, selalu istiqomah, anak yang alim dan bijaksana, katakanlah demikian. Dia mengikuti jejak Nabi, 1 hari puasa, 1 hari tidak, sehingga sampai 1 bulan penuh, hingga sampai dilanjutkan dengan bulan-bulan berikutnya. Di situ dia mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik. Sehingga pada saat dia melakukan pekerjaan di mana adanya tes kenaikan kelas,
merasa dikejutkan dengan seorang wali kelas sehingga dia dipanggil ke ruang guru. Kenapa? Karena orang-orang selama itu, teman-temannya katakanlah yang jenius, itu pun nilainya minim. Tapi si anak tersebut tiba-tiba nilainya unggul lebih tinggi. Padahal orang-orang yang nilainya minim itu, selama itu dia mendapatkan ranking pertama yang selalu diwakili oleh dua temannya laki-laki dan wanita. Tapi si orang tersebut padahal nilainya juga minim sebagai pemuda biasa. Tiba-tiba pada saat si anak tersebut dengan rajinnya beribadah, dengan mengamalkan kalimat-kalimat Allah, perubahan itu terjadi. Dia memiliki akal yang benar-benar daya ingat yang kuat. Sekali membaca, dia masuk dalam pikiran dia sehingga tidak pernah lupa. Hanya dibuka dan dibuka satu halaman demi satu halaman. Dia cepat, dengan cepatnya dia bisa menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan soal-soal oleh guru yang ada. Itulah salah satu contoh, saudara, kelebihan-kelebihan seseorang yang selalu mendekatkan diri pada Allah, selalu istiqomah dan berzikir serta berpuasa. Demikianlah saudara, sekelumit pembawa acara seorang Jepri dari Radio Supermit swasta yang ada di Jakarta Selatan. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula, salam sehat, salam semangat, sukses selalu untuk seluruh saudara-saudaraku yang ada di TKW, termasuk saudara-saudaraku yang ada di Indonesia. Tak lupa pula seluruh kerabat, family, radio swasta yang ada di Jakarta Selatan. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.